Ada kamera tuh. Hai. Halo, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Employees for Future Success dengan dosen pengampu Bu Nova Mardiana. Perkenalkan, nama saya Yoga Firanda Rahmat, NPM 061. Saya Syefanoval Abdul Rashid, NPM 075. Perkenalkan, nama saya Hafiz Wahyu Saputra dengan NPM 069. Saya Hafiz Hanatawapa dengan NPM 000. Perkenalkan, saya Eksan Daja Pradita dengan NPM 066. Saya Emal Fri Jamal dengan NPM 083. Hai, saya Rizka Zakia Nurfaiza dengan NPM 113. Nama saya Adeline Livia dengan NPM 092. Saya Talia Yohana dengan NPM 090. Saya Sabita Aulia dengan ujung NPM 100. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran untuk membekali karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan. Pelatihan, pengembangan, dan manajemen karir. Pengembangan dan pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dalam pekerjaan tertentu. Pengembangan untuk karir adalah proses memperoleh keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan baru untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan seseorang dalam pekerjaannya saat ini atau untuk mempersiapkan diri untuk kemajuan karir di masa depan. Penilaian organisasi untuk merencanakan pengembangan karyawan. Yang pertama adalah penilaian tipe kepribadian. Penilaian ini dapat membantu organisasi untuk memahami preferensi, kecenderungan, dan kekuatan karyawan. Yang kedua adalah penilaian perilaku kerja. Penilaian ini dapat membantu organisasi untuk memahami perilaku yang baik dan buruk dari karyawan dalam lingkungan kerja. Yang ketiga adalah penilaian prestasi kerja. Penilaian ini dapat membantu organisasi untuk mengevaluasi kinerja karyawan dalam mencapai tujuan kerja. Pendekatan untuk pengembangan karyawan. Organisasi dapat menggunakan program pendidikan formal di tempat kerja atau di luar lokasi, seperti lokakarya, kursus universitas dan program gelar, pelatihan yang disponsori perusahaan, atau program yang ditawarkan oleh lembaga independen. Proses penilaian dapat membantu karyawan mengidentifikasi kekuatan dan area yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Penilaian dapat membantu organisasi mengidentifikasi karyawan dengan potensi manajerial atau mengidentifikasi area di mana tim perlu dikembangkan. Hubungan interpersonal. Di sini, karyawan dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka mengenai organisasi dan pelanggan dengan cara berinteraksi dengan karyawan yang lebih berpengalaman. Secara lebih formal, ada dua jenis hubungan yang digunakan untuk mengembangkan karyawan. Yang pertama adalah mentor. Mentor di sini adalah seseorang yang senior dan berpengalaman dan mampu mengembangkan karyawan yang belum berpengalaman dengan cara membimbing dan membina mereka. Yang kedua adalah pembinaan. Pembina adalah rekan atau manajer yang bekerja dengan seorang karyawan untuk memotivasi karyawan tersebut, membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dan memberikan penguatan dan umpan balik. Bisa menyediakan sumber daya seperti mentor, kursus, atau pengalaman kerja. Nah, agar lebih efektif, seorang pembina umumnya melakukan penilaian, mengajukan pertanyaan yang menantang karyawan untuk memikirkan secara mendalam tentang tujuan dan motifnya, dan juga mampu membantu karyawan untuk membuat rencana, tindakan, dan menindaklanjuti secara teratur untuk membantu karyawan pada jalannya. Oke, selanjutnya yaitu terkait pengalaman kerja. Pengalaman kerja sendiri ialah semua pengalaman yang didapatkan oleh seseorang selama bekerja di suatu pekerjaan atau profesi. Oke, pengalaman kerja itu berkontribusi pada pengembangan melalui kombinasi hubungan, masalah, tuntutan, tugas, dan fitur lain dari pekerjaan karyawan. Nah, pengalaman kerja itu untuk pengembangan karyawan mengasumsikan bahwa pengembangan kemungkinan besar terjadi ketika keterampilan dan pengalaman karyawan tidak sepenuhnya sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan saat ini. Nah, adapun untuk cara mendapatkan pengalaman kerja itu bisa dengan magang, kemudian bergabung dalam sebuah organisasi, menjadi panitia dalam event, menjadi relawan, serta lainnya. Nah, untuk berhasil, karyawan harus menambah keterampilan mereka. Dengan kata lain, mereka harus mempelajari keterampilan baru
menerapkan keterampilan dan pengetahuan mereka dengan cara baru dan menguasai pengalaman yang baru pula. Materi selanjutnya yaitu sistem manajemen karir, yaitu pengembangan karyawan kemungkinan besar akan memenuhi kebutuhan organisasi jika merupakan bagian dari sistem sumber daya manusia dari manajemen karir. Profesional sumber daya manusia dapat berkontribusi pada keberhasilan sistem dengan memastikan bahwa sistem tersebut terkait dengan praktik sumber daya manusia lainnya seperti manajemen kinerja, pelatihan, dan perekrutan. Dapat saya simpulkan bahwa sistem manajemen karir adalah sebuah pendekatan yang penting dalam mengelola karir seseorang dalam suatu organisasi. Dalam sistem manajemen karir yang efektif, karyawan dapat mencapai tujuan karir mereka sambil meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu 4 langkah dalam sistem manajemen karir dasar. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data. Karyawan menggunakan informasi untuk menentukan minat, nilai, bakat, dan kecenderungan perilaku karir mereka, mencari peluang dan area yang perlu diperbaiki. Alat pengumpulan data seringkali termasuk tes psikologis atau latihan yang menanyakan tentang status dan rencana karir. Langkah yang kedua yaitu umpan balik. Organisasi memberikan umpan balik dengan mengkomunikasikan informasi tentang keterampilan dan pengetahuan karyawan dan bagaimana kecocokannya dengan rencana organisasi. Langkah yang ketiga yaitu penetapan tujuan. Karyawan menetapkan tujuan dan membicarakan dengan manajer dan memastikan bahwa tujuan itu spesifik, menantang, dan dapat dicapai. Langkah yang terakhir yaitu perencanaan tindakan dan tindak lanjut. Karyawan bekerja sama dengan manajer untuk membuat rencana tindakan dan tindak lanjut untuk aktivitas pengembangan yang akan membantu karyawan untuk mencapai tujuan. Tantangan terkait pengembangan karyawan. Yang pertama, glass ceiling. Hambatan atau penghalang yang mencegah perempuan dan kaum minoritas untuk mencapai posisi teratas dalam suatu organisasi. Program pengembangan dapat memastikan bahwa karyawan tersebut menerima akses ke sumber daya pengembangan seperti pelatih, mentor, dan penugasan pekerjaan pengembangan. Yang kedua, perencanaan suksesi. Memastikan bahwa organisasi mempersiapkan karyawan yang memenuhi syarat untuk fungsi pekerjaan manajemen saat manajer pensiun. Ini berfokus pada penerapan pengembangan karyawan untuk karyawan berpotensi tinggi. Perencanaan suksesi yang efektif mencakup metode untuk memilih karyawan ini, memberi mereka pengalaman pengembangan, dan melibatkan CEO secara aktif dengan karyawan yang menampilkan kualitas yang terkait dengan kesuksesan saat mereka berpartisipasi dalam aktivitas pengembangan. Jika terdapat manajer disfungsional yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada organisasi, organisasi dapat menawarkan pengembangan yang ditargetkan untuk memperbaiki area disfungsi. Biasanya, proses tersebut mencakup pengumpulan informasi tentang kepribadian, keterampilan, dan minat manajer. Manajer memberikan umpan balik dan organisasi memberikan pelatihan dan konseling. Selain itu, organisasi harus memastikan bahwa manajer dapat menerapkan perilaku fungsional baru di tempat kerja. Baiklah, dari semua materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengembangkan karyawan untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Dengan memberikan pelatihan, pengembangan kepada karyawan, tentunya perusahaan akan mendapatkan kinerja karyawan yang meningkat, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dalam perusahaan. Manajer sendiri memiliki peran penting dalam mengembangkan karyawan. Dengan memberikan dukungan serta arahan yang tepat, manajer dapat membantu karyawan meraih kesuksesan dalam bekerja dan meningkatkan kinerja keseluruhan tim.